Halo everyone, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Novanda Gifar Ramadan atau biasa dipanggil Ari. Saya adalah seorang mahasiswa seni rupa murni di Universitas Brawijaya. Dan video ini adalah video materi untuk tugas UAS saya. Hari ini kita mau ngebahas tentang sejarah. Karena emang mata kuliahnya itu sih. Hari ini kita mau ngebahas tentang sejarah seni rupa di Indonesia. Topik atau materi yang mau aku bahas pada video kali ini yaitu sejarah perkembangan seni rupa Islam di Indonesia. Kenapa aku milih materi ini? Ya karena aku suka aja. Dan kenapa sebelumnya kita harus cari tahu dulu nih, seni rupa Islam itu apa sih? Based on Wikipedia, seni rupa Islam adalah seni rupa yang berkembang pada masa lahir hingga akhir masa keemasan Islam. Tentang ini dapat didefinisikan sejak munculnya Islam pada tahun 571 Masehi hingga runtuhnya pemerintahan Ottoman. Namun, Islam dan seninya justru menyebar lebih jauh dan lebih luas dan bertahan hingga saat ini. Seni rupa Islam merupakan suatu bahasan yang khas dengan prinsip seni yang istimewa jika dibandingkan dengan seni yang dikenal pada masa ini. Perannya dalam perkembangan seni rupa modern ini sangat besar, teman-teman. Kayak big impact banget. Terutama dengan munculnya unsur-unsur kontemporer seperti abstraksi dan filsafat keindahan. Seni rupa Islam juga memberikan inspirasi pengolahan kaligrafi menjadi motif hias. Dekorasi dalam seni rupa Islam ini lebih banyak menutupi sifat asli medium arsitektur dibandingkan perabotan yang kita lihat saat ini. Jadi maksudnya itu kayak di gambar-gambar ini yang aku tunjukin. Nah, dekorasi ini disebut dengan arabesque. Bentar. Sebelum kita masuk ke seni, kita bahas dulu sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Nah, sebenarnya ada banyak teori-teori yang menjelaskan awal mula masuknya Islam ke Indonesia. Menurut beberapa teori, ajaran Islam masuk melalui perdagangan sambil berdakwah, atau memang datang ke Nusantara hanya untuk menyiarkan ajaran Islam. Namun, para ahli sejarah menetapkan bahwa ada 4 teori masuknya Islam ke Indonesia. Masing-masing teori dijelaskan berdasarkan rentan waktu yang berbeda nih, mulai dari abad ke-7, ada pula yang menyebutkan abad ke-13. Seperti apa teori-teorinya? Ayo kita bahas. Nah, yang pertama ini ada teori Gujarat. Teori Gujarat ini dikemukakan oleh seorang ilmuwan Belanda yang bernama J. Pichnapel dan didukung oleh Christian Snoek Hurbronch. Teori Gujarat ini beranggapan bahwa agama Islam dan kebudayaannya itu dibawa oleh para pedagang dari daerah Gujarat yang berlayar melewati Selat Malaka. Teori ini juga menjelaskan bahwa Islam secara besar berkembang di Nusantara itu sekitar abad ke-13 Masehi melalui kontak para pedagang dan kerajaan Samudra Pasai yang menguasai Selat Malaka pada masa itu. Teori ini diyakini oleh S. Hurbronch karena ada hubungan perdagangan yang cukup erat antara Indonesia dan India. Teori Gujarat juga diperkuat dengan penemuan makam Sultan Samudra Pasai, Malik As-Saleh pada tahun 1297. Makam Maulana Malik Ibrahim yang keduanya bercorak Gujarat, serta tulisan Marco Polo. Namun, ada kelemahan nih guys. Ada kelemahan di teori ini. Teori ini ditentang oleh J.E. Morrison, seorang jurnalis asal Australia, yang mengatakan bahwa belum tentu Islam didatangkan dari Gujarat hanya karena memiliki penemuan corak batu nisan yang mirip yang ada di Gujarat. Selain itu juga, pada awal abad ke-12 Masehi, masyarakat Gujarat ini masih menganut agama Hindu. Selanjutnya ada teori Persia. Teori Persia ini didukung oleh Husin Jayadiningrat dan Umar Amir Hasan. Mereka berpendapat bahwa Islam masuk ke Nusantara ini melalui para pedagang yang berasal dari Persia, bukan dari Gujarat. Ya, teori ini tercetus karena pada awal masuknya Islam ke Nusantara di abad ke-13, ajarannya Maraksa itu adalah ajaran Syiah yang berasal dari Persia. Nah, selain itu juga terdapat beberapa kesamaan budaya tradisi di Indonesia dengan yang ada di Persia. Kayak kemiripan persamaan budaya dan tradisi gitu. Contohnya itu peringatan 10 Muharram Islam Persia yang serupa dengan upacara peringatan bernama Taubik atau Tabut yang ada di beberapa wilayah Sumatera, khususnya di Sumatera Barat dan Jambi. Teori Persia ini juga didukung oleh bukti-bukti lain, seperti penggunaan gelar Syah pada raja-raja Islam di Nusantara. Terus juga ada beberapa kosakata serapan bahasa Persia ke bahasa Indonesia. Terus juga persamaan bahasa Mediano dan kesamaan ajaran Sufi oleh Syekh Siti Jenar. Namun, teori Persia ini juga memiliki kelemahan. Menurut beberapa tokoh, pada abad ke-7 Masehi,
Persia ini belum memiliki pengaruh yang cukup besar dalam dunia Islam. Halo. Next ada teori Cina. Menurut teori Cina, Islam berkembang di Nusantara berasal dari para perantau Tiongkok. Masyarakat Tiongkok sebenarnya sudah memiliki hubungan erat dengan masyarakat Indonesia, jauh sebelum Islam dikenal di Indonesia. Pada masa Hindu-Buddha, etnis Tiongkok telah berbaur dengan penduduk Indonesia melalui perdagangan. Jadi mereka juga melalui perdagangan. Agama Islam sendiri berkembang di Cina pada masa dinasti Tang, yaitu pada tahun 618 sampai dengan 905 Masehi. Teori Cina ini dikuatkan dengan adanya beberapa bukti. Di antaranya yaitu ada Raja Demak ya, Raden Patah, yang merupakan keturunan Tiongkok. Wow. Dan juga ada penulisan gelar Raja-Raja Demak dengan istilah Cina. Terus juga ada masjid-masjid yang memiliki arsitektur Tiongkok dan catatan yang menyebutkan bahwa pedagang Tiongkok lah yang pertama menduduki pelabuhan-pelabuhan di Nusantara. Akan tetapi, mahal teori Cina ini adalah teori ini tidak menjelaskan awal masuknya agama Islam di Indonesia. Nah, dan teori ini juga lebih menjelaskan peranan Cina dalam kedatangan Islam ke Indonesia. Ini kayak mereka nggak jelasin gitu kayak awal masuknya Islam. Dan yang terakhirnya adalah teori Arab yang didukung oleh beberapa tokoh seperti Buya Hamka dan Van Leer. Dan teori ini itu dijelaskan bahwa Islam masuk ke Nusantara ini pada abad ke-7. Abad ke-7. Yang ajaran Islam ini dibawa langsung oleh para musafir dari Arab yang memiliki semangat untuk menyebarkan Islam ke seluruh dunia. Teori ini diperkuat dengan adanya sebuah perkampungan Arab di Barus di Sumatera Utara yang dikenal dengan nama Bandar Khalifah. Terus juga di Samudra Pasai ini ada mazhab yang terkenal, yaitu mazhab Syafi'i. Dan mazhab ini juga terkenal di Arab dan Mesir pada masa itu. Terus bukti lain teori Arab ini digunakannya gelar Al-Malik pada raja-raja Samudra Pasai, mirip juga dengan budaya Islam di Mesir. Namun, teori Arab ini juga memiliki kelemahan. Teori ini dianggap kurang memiliki sumber tertulis yang menjelaskan peranan bangsa Arab terhadap proses penyebaran ajaran Islam di Indonesia. Ya, kayak mereka kayak kurang sumber gitu, sumber tertulis. Kita kan udah ngebahas tentang sejarah masuknya Islam. Sekarang kita masuk ke seninya. Kayak sudah pasti kan Indonesia mengenal Islam ini kan karena ada pedagang datang ke Indonesia untuk berdagang. Dan pastinya selain mereka menyebarkan agama Islam, mereka juga pasti sekaligus memperkenalkan kebudayaannya masing-masing, dan sehingga timbullah akulturasi kebudayaan kayak perpaduan budaya gitu. Pengaruh yang paling menonjol dari lahirnya kebudayaan Islam itu adalah lahirnya kerajaan-kerajaan Islam. Dalam perkembangan tersebut ya lahirlah seni Islam. Seni Islam juga dikembangkan sebagai media pengabdian pada para penguasa, ya, raja dan sultan itu, yang kemudian dalam kaitannya dengan penyebaran agama Islam, para wali pun berperan dalam mengembangkan seni di masyarakat pedesaan. Mereka melakukan dakwah Islam itu disampaikan dengan media seni wayang yang berakar dari seni pra-Islam sebelumnya. Nah, pada masa itu juga seni itu dipandang sebagai media yang pas ya untuk menyebar untuk sarana dakwah. Terus ada pun kerajaan Islam di Indonesia ya, antara lain itu Kerajaan Samudra Pasai, Kerajaan Banten, Kerajaan Demak, Kerajaan Bone, dan Kerajaan Banjar. Nah, karya seni rupa Islam yang ditemukan di Nusantara itu sangatlah beragam. Dan yang paling banyak tentunya ya seni arsitektur. Ya kita bisa lihat dari bangunan-bangunan masjid dan juga istana-istana kesultanan, kerajaan gitu. Selain itu juga banyak ditemukan sentuhan Islam pada bangunan itu, bangunan makam dan nisan. Beberapa batu nisan bertuliskan huruf Arab, bahkan menjadi salah satu petunjuk waktu yang cukup akurat karena dituliskan tuh angka tahun kematian jenazah pada nisan tersebut. Nah, sebagai contoh, nisan seorang perempuan bernama Fatimah binti Maimun yang pada nisannya tertulis tahun kematian yang cukup tua, yaitu 475 Hijriah.
Nah, jika dihitung dengan tahun Masehi, maka tahun tersebut adalah sekitar tahun 1082 Masehi. Cukup lama ya, cukup ini. Nah, seni rupa Islam Indonesia yang lainnya juga termasuk karya-karya seni seperti ya, pahatan, lukis, ukir, dan juga seni kaligrafi ya. Dan karya-karya seni tersebut ini sebagian besar ditemukan di Sumatera dan Jawa. Ini ya ciri-ciri seni rupa Islam di Indonesia itu yang pertama dia bersifat feodal, yaitu seninya tuh bersifat di sana sebagai media pengabdian. Terus juga dia bersumber dari kesenian pra-Islam, seni prasejarah dan seni hidup Buddha. Lalu juga bentuknya tuh abstrak dan terdiri dari bagian-bagian atau gabungan dari bagian-bagian. Terus juga penuh dengan repetisi ya. Dan juga dinamis dan penuh dengan kerumitan. Nah, kita bisa lihat di bangunan-bangunan masjid itu terlihat kayak apa geometris ya, bentuk geometris itu kan penuh dengan kerumitan dan penuh dengan repetisi. Next, ada juga macam-macam seni budaya Islam, yaitu yang pertama ya tadi batu nisan, lalu ada arsitektur ya, seni bangunan. Sudah pasti kita bisa lihat seni bangunan itu daripada bangunan masjid, bangunan makam, istana, lalu dan juga ada peninggalan sejarah Islam dalam bentuk contohnya Masjid Agung Demak, Masjid Gunung Jati Cirebon, Masjid Kudus, dan juga Masjid Raya Aceh. Ciri-ciri dari wujud akulturasi pada bangunan makam itu dapat dilihat dari makam-makam kuno yang dibangun di atas bukit. Terus juga bangunan makamnya terbuat dari bangunan batu yang disebut dengan jirat atau kijing, dan juga nisannya terbuat dari batu. Terus juga biasanya tuh di dekat makam biasanya dibangun masjid, maka disebut masjid makam. Nah, dan biasanya makam tersebut tuh adalah makam para wali atau raja. Tuh. Dan selanjutnya juga ada seni hias. Ya, juga seni hias ini biasa seni ukir relief yang menghias masjid ya. Dan juga apa? Dan tentu saja seni hias Islam ini selalu menghindari penggambaran makhluk hidup secara realis. Maka untuk penyamarannya dibuat konstelasinya atau deformasi dengan bentuk tumbuh-tumbuhan. Jadi emang ya menghindari penggambaran makhluk hidup banget. Karena emang dilarang ya. Terus juga ada aksara dan seni sastra, sudah pasti ya itu udah masuk ke seni kaligrafi juga yang kita sering lihat di rumah-rumah yang dipajang di dinding di ruang tamu dan di tempat-tempat lainnya juga. Itu aja video hari ini. Itu adalah pembahasan materi perkembangan seni rupa Islam di Indonesia. Ya kalau misalnya ada yang kurang ya mohon maaf. Ya itu aja yang bisa aku sampaikan hari ini. Terima kasih. Yeah, don't forget to like and don't forget to comment and subscribe. Really means a lot and I really appreciate it. Thank you guys for watching and bye.